sebagai tanda dimulainya perdagangan karbon di negara kita Indonesia. Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Selain dari kendaraan bermotor, sektor industri juga menyumbang emisi karbon. Nah, salah satu langkah untuk bisa meminimalisasi bumi yang makin panas adalah melalui perdagangan karbon yang diatur di bursa karbon. Reducing greenhouse gas emissions like carbon dioxide is a crucial component in the fight against climate change. One way governments are trying to reduce their emissions is through carbon trading, a market-based system that aims to provide economic incentives for countries and businesses to reduce their environmental footprint. Melalui penjelasan tersebut, pasti masih banyak yang bertanya-tanya, apa itu carbon trading? Carbon trading merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui jual beli unit karbon. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa bursa karbon akan diluncurkan pada 26 September 2023. Dengan hadirnya bursa karbon, Indonesia berharap bisa mengambil peran dalam pengendalian dampak perubahan iklim secara global. Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbo. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan bahwa total luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektar pada tahun 2022. Dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki potensi besar memimpin pasar karbon. Mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Perdagangan karbon menjadi salah satu cara untuk mengontrol emisi karbon di suatu negara. Pemerintah Indonesia mencanangkan target dalam Nationally Determined Contributions 2023 sekaligus Net Zero Emission pada 2060. Pemerintah memastikan perdagangan karbon di Indonesia bersifat terbuka untuk semua pengusaha, namun harus terlebih dahulu melakukan registrasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditunjuk untuk melakukan registrasi dan sertifikasi dalam perdagangan karbon. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, tata kelola perdagangan karbon berada di bursa karbon yang akan diawasi oleh OJK. Saat ini OJK masih mempersiapkan mekanisme dan peraturan termasuk menunggu ketentuan pengenaan pajak terkait bursa karbon. Bagaimana teori ekonomi yang terjadi dalam carbon trading? Setiap negara memiliki batas kerusakan lingkungan yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan berbeda-beda sesuai pemerintahannya. Secara ekonomi, perusahaan yang melampaui batas penggunaan karbonnya, maka harus membeli lebih banyak karbon dari pasar karbon. Secara eksternalitas, jika tidak ada carbon trading menyebabkan pencemaran udara, yang membuat marginal private cost kurang dari marginal social cost. Jenis eksternalitas yang terjadi adalah producer to consumer externality, akibat interaksi agen ekonomi. Kredit yang diawali dengan $12 atau mencapai $125 memungkinkan emisi polutan yang setara dengan 1 ton karbon dioksida. Harga karbon dapat ditentukan oleh supply dan demand. Pasokan unit karbon dibatasi pada tingkat yang dianggap dapat diterima dan biaya akan naik turun, tergantung solusi perusahaan dalam menimbulkan polusi. Carbon trading memberikan sistem intensitas finansial untuk perusahaan yang mengurangi emisi dan menurunkan biaya keseluruhan karena dilakukan perbaikan dengan cara paling murah. Beberapa dampak perdagangan karbon di Indonesia yaitu: pertama, menghasilkan pendapatan fiskal yang bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan negara, contohnya untuk penelitian dan pengembangan terkait iklim, pengembangan teknologi terbarukan, dan reformasi pajak. Kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan, peningkatan investasi dalam sektor energi terbarukan dan proyek pengurangan emisi lainnya dapat menciptakan lapangan
lapangan kerja baru seperti instalasi, pemeliharaan, dan manajemen proyek. Ketiga, peningkatan inovasi. Mendorong inovasi dalam bidang teknologi berkelanjutan sebab para pelaku usaha yang terlibat dalam pengurangan emisi bisa memperoleh insentif khusus. Keempat, peningkatan investasi asing. Negara yang memiliki pasar karbon yang kuat dapat menarik investasi asing langsung yang berhubungan dengan proyek-proyek pengurangan emisi, teknologi berkelanjutan, dan infrastruktur hijau. Kelima, pendapatan dari penjualan kredit karbon. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisi di bawah batas, maka mereka dapat menjual kredit karbon berlebihnya dan menciptakan pendapatan tambahan. Salah satu negara yang sudah berhasil menerapkan carbon trading adalah Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru mempunyai skema untuk mendorong perdagangan emisi karbon yang disebut NZETS. NZETS menetapkan harga moneter pada setiap ton karbon yang dilepaskan, semacam mata uang yang dapat diperdagangkan dengan cara harus membeli unit untuk menutupi emisi karbon. Pemilik hutan diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjual unit pasokan karbon sampai habis di pasar NZETS setiap tahunnya. Mereka menjual kepada para penghasil emisi secara tunai, melalui lelang, dan juga memberikannya secara gratis kepada beberapa penghasil emisi yang tidak akan dirugikan. Harga ini ditentukan oleh pasokan dan permintaan dalam jumlah unit yang rendah. Para penghasil emisi hanya menawar beberapa unit saja, sehingga meningkatkan permintaan. Hal ini mendorong dunia usaha untuk menurunkan emisi mereka melalui inovasi dan perkembangan teknologi rendah emisi. Cara pemerintah Selandia Baru untuk mengurangi emisi karbon yaitu memberi insentif pada perusahaan untuk menemukan cara mengurangi emisi mereka, misalnya mengganti pemanas batubara mereka dengan listrik. Hal ini akan mengurangi emisi yang tercipta dalam perekonomian, menggerakkan Selandia Baru menuju masa depan yang lebih berketahanan iklim.